Barcelona bidik Karim Adeyemi, Ferran Torres bisa dikorbankan. Barcelona disebut tengah mengamati potensi penyerang muda Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Blaugrana mungkin tertarik mendatangkannya dan mungkin bisa melibatkan Ferran Torres dalam proses transfer. Adeyemi telah menarik perhatian beberapa klub papan atas Eropa, termasuk Liverpool, berkat kecepatannya dan ketajamannya. Namun Barcelona tampak bertekad mengejar pemain berusia 22 tahun itu meskipun sedang menghadapi tantangan finansial. Untuk mengurangi biaya transfer langsung, Barcelona berencana menawarkan Torres sebagai bagian dari kesepakatan yang dapat menurunkan biaya yang diperlukan untuk transfer tersebut. Saat ini Adeyemi diperkirakan bernilai sekitar 50 juta euro, jadi kehadiran Torres dalam tawaran ini mungkin bisa membantu Barcelona mencapai kesepakatan yang lebih terjangkau dengan Dortmund. Lini depan Barcelona saat ini dipimpin oleh penyerang berpengalaman Robert Lewandowski, namun klub ingin menambahkan pemain muda yang bisa membawa energi dan fleksibilitas tambahan di lini depan. Meskipun bakat-bakat muda seperti Lamine Yamal telah menunjukkan potensi, klub merasa bahwa kecepatan dan adaptabilitas Adeyemi dapat lebih mengangkat performa serangan mereka. Di sisi lain, Torres mengalami kesulitan untuk mendapatkan tempat reguler di bawah asuhan Hansi Flick, meskipun memiliki kemampuan yang bagus di sayap maupun posisi penyerang sentral. Flick menghargai kemampuan Torres, tapi Torres tampaknya menjadi kandidat yang cocok untuk menjadi bagian kesepakatan ini. Potensi transfer Adeyemi ke Barcelona ini mencerminkan ambisi klub untuk memperkuat lini serang mereka seiring rencana persiapan tanpa Lewandowski dalam beberapa musim mendatang. Kehadiran Adeyemi akan menjadi langkah penting dalam rencana Barcelona untuk memperkuat dan mendiversifikasi skuad dengan talenta muda yang dinamis. Lamine Yamal sempat goda Nico Williams gabung ke Barcelona. Bagaimanapun, Joan Laporta dan kawan-kawan memutuskan untuk memfokuskan semua margin yang tersedia untuk mendatangkan satu atau dua nama besar. Dani Olmo adalah salah satu pemain yang masuk dalam daftar keinginan tim yang datang dan bersinar di klub. Target besar lainnya adalah Nico Williams. Bintang Basque itu adalah target utama tim di bursa transfer, terutama karena manajemen berasa membutuhkan pemain sayap kiri yang dinamis dan cepat. Baru saja tampil gemilang di Euro 2024, Nico adalah kandidat utama tetapi ia tidak pernah benar-benar datang. Berbicara di sebuah acara baru-baru ini, pemain sayap Athletic Club itu diminta untuk mengungkapkan kebenaran di balik apa yang terjadi di musim panas dan apakah ia benar-benar mempertimbangkan untuk pindah ke Catalonia. Itu sulit. Selain itu, Lamine Yamal, Balde, dan semua orang ini tidak membantu, kata Nico Williams dengan riang, mengungkap bagaimana rekan senegaranya di Barcelona mendesaknya untuk bergabung. Pemain sayap itu kemudian ditanya apa yang biasa ditanyakan oleh bintang-bintang Barcelona kepadanya setiap hari dan memintanya untuk memengaruhi keputusannya. "Ayo saudaraku, ayo." "Mereka tidak membantu, katanya. Akhirnya pembawa acara bertanya kepadanya apakah memang para pemain Barcelona menghubunginya setiap hari dan ia mengakui fakta itu benar. Meskipun transfer Nico yang gagal awalnya dianggap sebagai kekecewaan di Catalonia, dapat dikatakan bahwa itu sekarang menjadi bencana yang terlupakan terutama mengingat bagaimana tim tersebut memulai musim baru. Barcelona tetap berminat pada Nico dan diperkirakan akan merekrutnya lagi pada musim panas 2025 asalkan ia tidak menandatangani kontrak baru di Athletic Club. Muka bek Barcelona Pau Cubarsí penuh darah dan dapat 10 jahitan. Bek Barcelona Pau Cubarsí mendapat oleh-oleh tidak mengenakan saat timnya menang 5-2 atas Red Star Belgrade pada matchday 4 League Phase Liga Champions 2024-2025 hari Kamis 07/11/2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga ini Robert Lewandowski mencetak 2 gol. Sedangkan 3 lainnya masing-masing dicetak oleh Inigo Martinez, Raphinha, dan Fermin Lopez. Red Star sendiri membukukan gol melalui Silas dan Milson. Bek berusia 17 tahun itu ditarik keluar pada menit ke-67 lantaran mengalami luka-luka pada kepala. Wajah Pau Cubarsí terkena kaki striker Red Star Uroš Spajic yang membuatnya mendapat 10 jahitan. Sebelum dijahit, tampak luka menganas sehingga darah bercucuran. Kabar baiknya pelatih Barcelona Hansi Flick memberikan kabar bahwa Pau Cubarsí dalam kondisi baik. Cubars baik-baik saja, dia memiliki luka.
Dia masih muda dan akan pulih, katanya kepada wartawan. Awalnya, cedera Cubars tampak serius karena rekan-rekan setimnya segera memberi isyarat kepada bangku cadangan agar tim medis segera masuk ke lapangan. Mereka juga meminta pergantian pemain, yang sempat memunculkan kekhawatiran adanya cedera parah. Dokter Barcelona Ricardo Pruna dengan cepat masuk ke lapangan untuk menghentikan pendarahan sebelum membawa Cubars ke ruang ganti. Namun meski luka di wajahnya cukup besar dan menyebabkan darah mengalir deras dari kepalanya, Cubars masih bisa meninggalkan lapangan dengan berjalan sendiri. Setelah ditarik keluar, Cubarsi akhirnya menerima 10 jahitan di wajahnya buntut insiden itu. Usai pertandingan, pelatih Barca Hansi Flick menjelaskan bahwa kondisi Cubars baik-baik saja, meskipun perlu mendapat beberapa jahitan. "Wow, Cubarsi baik-baik saja. Mereka memberinya 10 jahitan di wajahnya," ungkap pelatih Barca itu, dikutip Marca. Ngerinya Barcelona, 55 gol dari 16 laga pecah rekor baru. Barcelona bersama Hansi Flick terus menggila. Terbaru mereka menggilas tim lawan Red Star Belgrade dengan skor telak 5-2. Barca tak kenal ampun dalam urusan menjebol gawang lawan. Hasil ini menempatkan mereka di posisi 8 besar klasemen sementara Liga Champions pada matchday keempat, pencapaian terbaik mereka musim ini. Dalam pertandingan ini, Barcelona menunjukkan permainan yang matang dengan mengatasi salah satu atmosfer stadion terberat di dunia. Pasukan Hansi Flick kini telah meraih 7 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Dengan mencetak 5 gol ke gawang Crvena Zvezda, Barcelona semakin menegaskan ketajamannya musim ini. Dengan total 55 gol dari 16 pertandingan, rekor baru bagi klub yang mengalahkan catatan lama tim asuhan Ferdinand Daučić yang bertahan hampir 75 tahun. Laga ini diawali dengan gol cepat dari Inigo Martinez, disusul 2 gol dari Robert Lewandowski, serta tambahan gol dari Raphinha dan Fermin Lopez. Flick menyampaikan rasa puasnya atas performa tim yang tampil solid dalam penguasaan bola dan pertahanan. 3 poin adalah yang terpenting. Tidak mudah menang di laga tandang di kompetisi ini. Saya sangat senang dan mengapresiasi kerja keras tim. Kami bermain bagus saat menguasai bola dan juga solid dalam bertahan, ujarnya kepada media. Ia juga mengakui kualitas permainan Crvena Zvezda yang menguasai bola dengan baik sehingga membuat laga cukup menantang. Kini Flick berharap timnya mampu mempertahankan performa ini saat menghadapi Real Sociedad di Anoeta pada pertandingan La Liga berikutnya. Kemenangan ini menjaga tren positif Barcelona dan terus menunjukkan perkembangan signifikan sejak ditangani oleh Hansi Flick. Faktanya, Barca mencapai level baru yang lebih tinggi sejak ditangani Flick.